Hai, selamat datang kembali di channel Sinema Singkat. Seperti biasa, kali ini kita bakal ngebahas alur cerita film favorit kalian, genre yang selalu bikin merinding, psikopat Hong Kong. Dan kali ini, film yang kita bahas bukan cuma sadis, tapi juga aneh di luar nalar. Semua bermula dari hilangnya seorang pemilik pabrik manufaktur sepatu di Hong Kong. Awalnya, kasus ini dianggap sebagai orang kabur biasa. Tapi semakin diselidiki, pihak kepolisian mulai mencium sesuatu yang janggal, sesuatu yang jauh lebih gelap. Kecurigaan pun mengarah ke para pekerja toko tersebut, bukan cuma karena sikap mereka yang mencurigakan, tapi juga karena satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri, produk sepatu kulit yang mereka jual. Sepatu-sepatu itu terlihat mewah, eksklusif tapi menyimpan rahasia mengerikan. Muncul satu pertanyaan yang bikin merinding. Mungkinkah kulit sepatu itu berasal dari kulit manusia? Tanpa berlama-lama, inilah dia, Horrible High Heels. Malam itu, Paman Lee terlihat mengendap-endap di dekat meja penyimpanan uang. Dengan gerakan hati-hati, ia membuka laci dan mengambil beberapa lembar uang. Niatnya jelas untuk dia jadikan modal bermain judi. Namun, aksinya tak luput dari perhatian Sherry, seorang pekerja pabrik yang selama ini sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Dengan nada memohon, Sherry berusaha menghentikannya. Ia mengingatkan bahwa uang itu seharusnya digunakan sebagai modal pembelian material untuk produksi sepatu, penopang utama usaha mereka. Sayangnya, nasihat itu justru membuat Paman Lee tersinggung. Baginya, ini bukan soal tanggung jawab, melainkan kesempatan untuk merebut kembali uang yang telah ia hilangkan. Ia tak butuh ceramah, yang ia inginkan hanyalah uang dan keyakinan bahwa kali ini ia akan menang. Perdebatan mereka pun semakin memanas. Suara yang meninggi menarik perhatian dua karyawan lainnya, Ray dan juga May. Namun, mereka malah memilih untuk tidak ikut campur. Mereka tahu dalam situasi ini, Sherry berada di pihak yang benar. Dengan tenaga yang sedikit berlebihan, Sherry menarik tubuh Paman Lee menjauh dari tempat meja penyimpanan uang. Namun, bukannya membantu, gerakan itu justru membuat kepala Paman Lee terbentur keras. Seketika, tubuhnya lemas dan ia pun pingsan. Belum sempat Sherry melakukan apa-apa, tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul dari belakang. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung memukul kepala Sherry hingga ia ikut kehilangan kesadaran. Pria misterius itu bertubuh besar dan tinggi. Dengan mudah, ia mengangkat tubuh Paman Lee yang tak berdaya, lalu menyeretnya ke halaman belakang. Malam itu terasa sunyi dan mencekam, karena tujuan pria itu bukan sekedar menculik. Ia hanya menginginkan satu hal, kulit Paman Lee. Bagian tubuh lainnya tidak ia pedulikan. Kemudian, pria misterius itu mulai mengumpulkan potongan-potongan tubuh tersebut. Satu persatu, ia masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Seolah itu hanyalah tumpukan sampah yang tidak berarti. Pagi pun tiba, di sudut ruangan, Sherry tampak melamun. Tatapannya kosong seolah masih terjebak dalam kejadian tadi malam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi dan kemana perginya Paman Lee. Tak lama, Tien, anak Paman Lee yang baru saja pulang, melihat Sherry yang berdiri termenung. Ia merasa ada yang tidak beres. Dengan nada heran, Tien pun bertanya, mengapa ayahnya tidak terlihat pagi ini? Tidak seperti biasanya. Sherry terkejut. Ia sempat terdiam, lalu dengan suara terbata-bata mencoba menjawab bahwa Paman Lee keluar untuk bermain mahjong. Jawaban yang terdengar dipaksakan seolah menyembunyikan sesuatu. Waktu terus berjalan hingga menjelang siang. Suasana pabrik mulai kembali sibuk. Hingga seorang pria bernama Ahnan muncul. Ia menghampiri Wang, salah satu pekerja lama Paman Lee. Kedatangan Ahnan ternyata bukan tanpa alasan. Ia meminjam sejumlah uang. Hubungan lama di antara mereka membuat Wang tak bisa menolak. Namun sebelum Ahnan pergi, Wang menahannya sejenak. Dengan tatapan penuh arti, ia melontarkan satu pertanyaan yang terdengar sederhana. Apakah Ahnan masih ingat cara menyamak kulit? Menyamak adalah proses mengolah kulit hewan mentah supaya menjadi kulit jadi yang kuat, tahan lama dan tidak mudah membusuk. Jadi, apakah kalian mulai menyadari siapa sebenarnya sosok misterius bertopeng yang muncul tadi malam? Sudah 3 hari, Paman Lee menghilang tanpa kabar. Kegelisahan mulai berubah menjadi ketakutan, terutama bagi Tien. Tak ingin terjadi hal yang lebih buruk, ia akhirnya memutuskan untuk melaporkan hilangnya sang ayah ke kantor polisi. Di kantor polisi, kepala polisi Wei mendengarkan laporan tersebut dengan tenang. Awalnya, ia mencoba menenangkan Tien dengan mengatakan bahwa kasus seperti ini cukup sering terjadi di Hong Kong. Biasanya, orang yang menghilang hanya sedang pergi ke kerabat atau menghindari masalah pribadi untuk sementara waktu.
Namun, melihat kecemasan Tian yang begitu besar, kepala polisi Wei tetap mengambil langkah prosedural. Ia memerintahkan salah satu anggotanya untuk membuat laporan orang hilang. Sementara itu, di pusat kota, seorang polisi ditugaskan untuk mengawasi seorang tersangka yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ahnan. Ya, diketahui bahwa Ahnan terlibat dalam jaringan perdagangan manusia di kota Hong Kong. Pengejaran itu tidak mudah, hingga akhirnya dari kejauhan kepala polisi melepaskan tembakan ke arah Ahnan. Sampai pada akhirnya Ahnan terpojok, kepala polisi lantas bertanya, siapa yang memperkerjakannya? Tersebutlah sebuah nama yaitu Cao Quen. Akan tetapi, hal itu justru menjadi kesempatan bagi Ahnan untuk kembali menyerang. Meski begitu, pengalaman selama bertahun-tahun membuktikan bahwa kepala polisi bukanlah lawan yang sepadan. Namun meskipun demikian, kebodohan anggotanya malah membuat Ahnan berhasil kabur kembali. Setelah 3 hari, Wang membawa sebuah gulungan kulit di tangannya. Dengan penuh antusias, ia memperlihatkan betapa lembutnya kulit yang ia bawa. Ya, ia berkata kalau kulit ini berasal dari kulit rusa dari Afrika. Ray lantas menimpali, mengatakan bahwa sebaiknya mereka membuat sepatu dari kulit tersebut. Di saat yang sama, Sherry kembali melamun. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata mustahil secara berulang kali. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, namun tampaknya ia mulai menyadari sesuatu. Lamunannya seketika buyar ketika Mei meminta Sherry untuk membuat desain sepatu dari kulit tersebut, supaya mereka bisa dengan segera menjual produk yang baru. Sementara itu, kita beralih sejenak ke pelabuhan kota Hong Kong. Di sana, 2 orang pria terlibat pertengkaran karena kesalahpahaman di antara mereka. Diketahui bahwa kedua pria ini adalah anak buah bos Cao Quen, dan salah satu dari mereka tengah berkhianat. Saat pria berbaju putih melihat bahwa isi dari kotak-kotak tersebut adalah sepatu, ia langsung memohon agar nyawanya tidak dihilangkan. Tidak berselang lama, muncullah bos mereka yaitu Cao Quen bersama dengan Ahnan, anak buah kepercayaannya. Pria itu kembali memohon kepada Cao Quen agar nyawanya diampuni. Belum diketahui apa kesalahan yang ia lakukan, namun yang pasti hal itu berkaitan dengan bisnis milik Cao Quen. Seperti malam-malam sebelumnya, para pekerja selalu makan malam bersama. Namun, hari itu terasa sedikit berbeda. Wang memperhatikan bahwa Sherry tampak khawatir terhadap Tian, yang belakangan ini sering keluar hingga larut malam. Di tengah suasana makan malam yang hening, dering telepon tiba-tiba berbunyi. Di saat Sherry berniat ingin menerima panggilan itu, Tian muncul dan langsung mengambil gagang telepon, sembari berkata bahwa telepon itu untuknya. Sherry sempat mengingatkannya agar segera mengerjakan tugas akhirnya, namun Tian tetap bersikap santai dan melangkah pergi. Keesokan harinya, Sherry membawa produk baru mereka, sepatu dengan kualitas kulit yang dibawa oleh Wang. Distributor yang menerima produk itu yaitu Tuan Chang, sangat terkesan. Bahkan salah satu pelanggan langsung berniat ingin membeli setelah mencoba sepatu tersebut. Melihat hal itu, Tuan Chang menginginkan agar mereka memproduksi lebih banyak lagi sepatu seperti ini. Uang bukan menjadi masalah baginya. Namun, kendala yang mereka hadapi saat ini adalah belum adanya kiriman kulit seperti yang sebelumnya dibawa oleh Wang. Dari hasil penjualan tersebut, Wang mendapatkan $18.000 Hong Kong, Ray mendapatkan $15.000 Hong Kong, dan Mei mendapatkan $10.000 Hong Kong. Di saat yang bersamaan pula, Tian datang, namun ia tidak sendirian. Bersamanya berdiri seorang wanita teman sekelasnya dengan penampilan yang sangat seksi. Ia bernama Wendy. Kehadiran Wendy membuat Sherry cemburu. Terlihat jelas dari raut wajahnya yang langsung berubah masam. Rasa cemburu dan kesal Sherry semakin memuncak ketika malam harinya, sayup-sayup ia mendengar suara lenguhan dan desahan dari dalam kamar Tian. Ya, kita tahulah apa yang mereka lakukan di dalam, dan untuk bagian itu kita lewati saja. Keesokan harinya, Kepala Polisi Wei memberikan arahan kepada seluruh divisinya untuk lebih berfokus pada kasus hilangnya Tuan Li atau Paman Li.
Ia telah menghilang selama hampir sebulan. Kasus ini dianggap penting demi menjaga citra baik kepolisian di mata masyarakat. Di hari yang sama, bos Cao Quan mendapatkan kiriman produk baru, sepasang sepatu berwarna merah. Bahan dari sepatu kulit tersebut tidak lain berasal dari pria berbaju putih sebelumnya. Ia meminta Ahnan untuk melihatnya lebih dekat. Ini bukan sekedar sepatu, melainkan sebuah karya yang membawa kehidupan. Bagi Cao Quan, kulit manusia berbeda dengan kulit hewan. Setiap inci dari kulit manusia membawa kehidupan. Hal inilah yang membuat produknya diminati banyak distributor sepatu, tanpa mereka mengetahui bahan apa yang sebenarnya ia gunakan. Nah, dari sini, apakah kalian mulai memahami apa hubungan Wang dengan Ahnan di masa lalu? Sementara itu, Tian yang ditemani Wendy masih berusaha mencari petunjuk tentang keberadaan ayahnya. Ia bahkan mendatangi toko milik Tuan Cheng untuk menanyakan apakah pria itu pernah melihat ayahnya atau apakah ia sempat mampir ke sana. Namun, seperti jawaban orang-orang sebelumnya, Tuan Cheng juga mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat ayah Tian. Ia bahkan menyarankan agar Tian mencoba mencarinya di kampung halaman ayahnya. Siapa tahu ayahnya pulang ke sana. Seperti malam-malam sebelumnya, Tian kembali pulang larut malam. Namun kali ini, ia dalam kondisi mabuk berat bersama Wendy. Sherry yang melihat itu hanya bisa menggerutu kesal, karena malam itu, Wendy kembali tidur bersama Tian. Dan benar saja, ketika Wendy membopong tubuh Tian ke kamar, alkohol dalam tubuhnya bereaksi, tangannya mulai menjelajahi tubuh Wendy. Pagi harinya, Tian bangun dalam keadaan masih pusing. Saat itulah ia mengatakan bahwa hari ini ia berniat pergi ke kampung halaman ayahnya untuk mencari keberadaannya. Ia pun pergi sendiri meninggalkan Wendy di rumah bersama Sherry. Sejak awal, Sherry sudah kesal dengan kehadiran Wendy, dan rasa kesal itu semakin memuncak ketika Wendy bersikap seolah-olah ia adalah nyonya di rumah ini. Sementara Sherry hanyalah seorang pembantu. Hingga akhirnya, perkelahian pun terjadi di antara mereka. Wang yang kebetulan berpapasan dengan Wendy di pintu keluar segera bergegas masuk untuk melihat kondisi Sherry. Sementara itu, di kampung halaman ayahnya, Tian bertanya kepada siapa saja yang ia temui, berharap menemukan petunjuk. Namun, tak ada satupun informasi yang berarti yang ia dapatkan. Hati Wang tak tenang melihat wanita yang ia sukai disakiti oleh orang lain. Malam itu tanpa ragu, ia mengungkapkan perasaannya kepada Sherry, menanyakan apakah ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan hatinya. Ini menjadi kesempatan bagi Sherry. Ia memanfaatkan situasi tersebut dengan membisikkan sesuatu kepada Wang, sebuah syarat untuk mendapatkan dirinya. Keesokan harinya di kantor kepolisian kota Hong Kong, petugas Jonathan meminta rekannya, petugas Lin, untuk menyelidiki toko sepatu tempat Paman Li biasa mengirimkan produk mereka. Mungkin dari sana, mereka bisa menemukan petunjuk lain. Kehadiran dua polisi di toko tersebut membuat Tuan Chang panik. Namun, tujuan mereka hanyalah mengambil sampel dari beberapa sepatu, berharap menemukan sidik jari ataupun petunjuk kecil terkait hilangnya Paman Li. Dering telepon membangunkan Wendy dari tidurnya. Seseorang dari seberang sana memintanya pergi ke Gunung Taiping jika ingin melihat Tian. Telepon itu berasal dari pria bertopeng yang sebelumnya muncul. Ia kembali menyeret tubuh seorang pria dengan cairan merah kental di sekujur tubuhnya. Mungkinkah pria itu adalah Tian? Tanpa rasa curiga, Wendy menuju tempat yang disebutkan. Kekhawatirannya terhadap Tian mengalahkan segalanya. Dari belakang, ia dikejutkan oleh kemunculan pria bertopeng itu. Pria tersebut langsung menyerangnya, bahkan berniat melakukan tindakan asusila terhadapnya. Ia kemudian mengambil sebuah mesin potong. Namun mesin itu bukan untuk Wendy, melainkan untuk sosok pria yang tergantung terbalik. Dengan keji, ia memaksa Wendy untuk menyentuh potongan tangan yang berlumuran cairan merah itu. Kegilaan tersebut semakin memicu hasrat liar si pria bertopeng. Malam itu, sebelum menghabisi Wendy, ia terlebih dahulu melampiaskan nafsu gilanya, lalu mengeksekusi Wendy.
Setelah menghabisi Wendy, Wang kembali menemui Sherry untuk menagih janji. Namun ia dapatkan jauh dari harapannya. Sherry mengingkari janjinya karena ia tahu bahwa pria di hadapannya adalah seorang yang telah menghilangkan nyawa Paman Lee. Ia tidak akan pernah mau hidup bersama seorang psikopat gila seperti Wang. Perkataan itu membuat Wang kecewa dan sakit hati, dan dari situlah ia melakukan sesuatu. Hari-hari berlalu, dan Wang tidak terlihat lagi. Mei pun bertanya-tanya, apakah Wang juga menghilang seperti Tuan Lee? Sherry langsung menjawab bahwa Wang pergi menemui seorang wanita. Padahal kenyataannya, Wang kabur setelah melakukan tindakan asusila terhadap Sherry, serta menghilangkan nyawa Tuan Lee dan juga Wendy. Lagi pula, tenang saja, karena untuk saat ini mereka tidak perlu Wang, karena Sherry punya supplier kulit yang sama persis seperti yang dibawa oleh Wang sebelumnya. Ketika Sherry menyiapkan bahan kulit untuk pembuatan sepatu, Tian datang menghampirinya. Wajahnya dipenuhi oleh kekecewaan. Bahkan setelah pergi ke kampung halaman ayahnya, ia tetap tidak menemukan keberadaan ayahnya. Kini, ia hanya bisa mengandalkan Sherry untuk mengelola pabrik sepatu milik keluarga mereka. Harapannya, pabrik tersebut tetap bisa berjalan meski tanpa ayahnya. Sherry hanya terdiam dan termenung. Ia sebenarnya tahu bahwa Paman Lee telah dibunuh oleh Wang. Namun, ia tidak bisa mengatakan apapun karena ia tidak memiliki bukti yang valid. Sementara itu, di kantor polisi kota Hong Kong, pihak forensik akhirnya mendapatkan hasil analisis dari toko sepatu milik Tuan Chang. Dari hasil tersebut, mereka menemukan fakta mengejutkan. Sampel sepatu yang mereka bawa ternyata dibuat dari kulit manusia. Yes, sir. Tanpa menunggu lama, polisi langsung menggeledah tempat pembuatan sepatu milik Paman Lee. Saat itu, Tian, anak Paman Lee, juga berada di lokasi. Kepala polisi menjelaskan bahwa sepasang sepatu tersebut berasal dari kulit manusia. Ia pun menegaskan bahwa mulai saat ini, semua pertanyaan harus dijawab dengan jujur, termasuk soal siapa yang memasuk bahan kulit yang mereka gunakan. Tian langsung menunjuk Sherry. Dialah orang yang selama ini dipercaya mengurus bahan produksi. Sherry tak bisa lagi mengelak. Ia akhirnya mengakui bahwa setelah Wang pergi, ia mendapatkan pemasok baru bernama Ahnan. Dari sanalah, ia menerima gulungan kulit yang mereka gunakan. Meski begitu, polisi tidak bisa langsung menangkap Sherry karena ia hanya berperan sebagai pembeli bahan. Untuk mencari bukti lain, mereka menggeledah seluruh tempat, termasuk kamar Sherry. Namun, tidak ditemukan apapun selain surat cinta aneh yang ia tulis untuk Tian. Keesokan harinya, saat Mei berada di halaman belakang, ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Penasaran, ia mencari sumber bau tersebut. Betapa terkejutnya ia saat menemukan sebuah drum berisi kepala Paman Lee. Ia langsung berteriak memanggil Ri pacarnya. Namun bukannya melapor ke polisi, Ri justru melihat ini sebagai peluang. Ia ingin memanfaatkan penemuan tersebut untuk mendapatkan uang. Malam harinya, ia pun menelepon Sherry dan memberitahukan temuannya. Sherry terdiam. Ia tahu yang dimaksudkan Ri adalah kepala Paman Lee. Ri kemudian mengancam bawa uang sebesar $500 Hong Kong ke Central Hotel atau ia akan melaporkan semuanya ke pihak kepolisian. Dari kejauhan, Mei diam-diam menguping percakapan itu. Tak punya pilihan, keesokan harinya, Sherry datang ke tempat yang dimaksudkan untuk menyerahkan uang tersebut. Namun, bukannya mengambil uang dan pergi, Ri malah mencoba melakukan tindakan tidak senonoh terhadap Sherry. Sherry melawan, peristiwa itu berubah menjadi tragedi. Tak lama kemudian, Mei dan pihak kepolisian datang dan menghentikan Sherry yang masih menggenggam pisau di tangannya. Namun Sherry hanya ingin berbicara dengan Tian. Ia bahkan meminta Tian dibawa masuk jika ingin Ri selamat. Di tengah situasi tersebut, Ri berhasil melepaskan diri. Dan ketika melihat bahwa kini posisinya terdesak, Sherry mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Namun dengan cerdasnya, kepala polisi malah memanfaatkan situasi tersebut. Sehingga ia pun berpura-pura menembak Tian untuk mengalihkan fokus Sherry. Sherry lantas kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan secara detail. Tian yang sejak awal sudah kecewa merasa dikhianati. Ia tak habis pikir, selama ini ia dan ayahnya sudah menganggap Sherry seperti keluarga. Lalu, kenapa ia justru terlibat dalam kematian ayah dan juga Wendy kekasihnya? Mendengar dirinya hanya dianggap sebagai adik, Sherry langsung menampar Tian. Ia menegaskan bahwa yang membunuh Paman Lee dan juga Wendy adalah Wang, bukan dirinya.
Mendengar hal itu, Tian pun dipenuhi amarah. Sejak malam itu, ia bertekad akan membalaskan dendam. Ia mencari Wang kemanapun dia berada. Akhirnya, ia mendapatkan informasi bahwa Wang akan melakukan transaksi di dekat dermaga bersama Ahnan. Di sanalah, Tian menghadang Wang dan juga anak buahnya. Wang mengungkapkan alasannya, dia dendam kepada ayah Tian. Luka di wajahnya ini adalah perbuatan dari Paman Li. Dan juga rasa cemburu karena Sherry lebih memilih Tian. Wang bahkan berniat ingin menjadikan kulit Tian sebagai bahan berikutnya. Namun, keadaan berbalik, Tian berhasil mengalahkan dan membunuh Wang. Meski begitu, semuanya belum selesai. Masih ada sindikat lain yang harus dibereskan. Di tempat lain, saat Ahnan dan kelompoknya hendak melakukan transaksi, terjadi pengkhianatan di antara mereka sendiri. Di saat itulah Tian muncul dan melepaskan tembakan, berniat membunuh Ahnan sekaligus. Namun nasib berkata lain, Tian kalah jumlah dan akhirnya tewas di tangan mereka. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Situasi langsung berubah. Kelompok Ahnan terpojok. Dan akhirnya, ia berhasil dilumpuhkan bersama anak buahnya. Sementara itu, Sherry diminta untuk merekonstruksikan kejadian di malam Paman Li kehilangan nyawanya. Meski ia tidak berniat membunuh Paman Li, hukum tetap berjalan. Untuk sementara, ia harus mendekam di penjara hingga hakim menentukan nasibnya. Dan akhirnya, kisah ini pun selesai. Semoga cerita ini bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap film-film psikopat Hong Kong. Sampai jumpa di cerita menarik lainnya.